Nah, ini ada pertanyaan dari teman Anda terkait materi di bab 11 kemarin, jadi materi minggu lalu ya. Pertanyaannya ada dua. Nah, ini sayangnya saya hanya bisa menjawab satu dari dua pertanyaan yang ditanyakan. Pertanyaan yang pertama adalah terkait free rider problem, apakah yang tidak membayar pajak juga diperkenankan menggunakan fasilitas publik? Apakah sewaktu-waktu pemerintah juga bisa mengurangi atau bahkan menghentikan pelayanannya kepada mereka yang tidak membayar pajak? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah di negara-negara sosialis komunis, mekanisme mengenai private goods itu seperti apa? Apakah ada perbedaan dari kriteria yang tadi disampaikan atau sama? Oke, nah pertanyaan yang pertama dulu. Jadi kalau ada free rider problem, jadi ada orang yang tidak membayar pajak, apakah pemerintah itu bisa menghentikan pelayanan kepada mereka yang tidak membayar pajak? Nah, jawabannya akan sangat sulit ya. Jadi kalau pemerintah berusaha untuk menghentikan pelayanan kepada yang tidak membayar pajak itu akan sulit dilakukan. Kenapa? Karena penyediaan barang publik itu sebetulnya yang mendapatkan benefit kan seluruh masyarakat nih. Jadi akan sulit untuk memilah-milah siapa yang bisa menikmati barang publik dan tidak. Apalagi karena barang publik itu bersifat non-excludable dan juga non-rivalry. Nah, jadi pemerintah nggak bisa tiba-tiba menghentikan, kamu yang nggak bayar pajak, kamu nggak boleh pakai jalan raya, atau kamu nggak boleh pakai listrik. It's going to be trouble ya. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan pemerintah terkait dengan free rider problem atau yang tidak membayar pajak ini? Nah, yang bisa dilakukan adalah pemerintah bisa memberikan penalti. Jadi bukan menghentikan fasilitas publik, tapi memberikan penalti. Jadi misalnya Anda tidak mengumpulkan SPT. Nah, nanti kalau Anda udah bekerja, Anda punya NPWP, setiap tahunnya Anda harus mengirimkan SPT ya. Nah, kalau Anda nggak mengirimkan SPT atau laporan pajak, nah itu kan akan terekam. Jadi warga dengan NIK ini, NPWP ini itu belum melakukan pelaporan pajak atau diduga melakukan pelaporan pajaknya itu lebih kecil daripada yang seharusnya. Karena kalau Anda bekerja di institusi publik ya, terutama misalnya seperti saya bekerja di UGM, itu kan penghasilan saya pasti akan terekam ya. Jadi pemerintah jadi tahu kayak oh ini Amanda bayar pajaknya terlalu sedikit, harusnya lebih banyak lagi. Nah, jadi itu yang bisa dilakukan pemerintah. Mereka bisa melakukan audit, mereka bisa mengecek di data di masyarakat nanti siapa yang kira-kira dalam tanda kutip mencurigakan. Nah, itu bisa dicek kembali kalau terbukti yang bersangkutan itu misalnya melakukan tax fraud atau penipuan pajak, nah itu dia bisa terkena penalti. Jadi itu yang bisa dilakukan. Tapi kalau fasilitas publik, nah itu nggak bisa dihentikan sewaktu-waktu. Nah, itu untuk pertanyaan yang pertama. Nah, yang kedua terkait dengan apakah di negara sosial komunis itu ada uh, apa namanya private goods atau barang milik pribadi. Nah, sayangnya saya nggak tahu. Jadi saya nggak tahu gimana kalau di negara dengan paham komunis. Saya hanya bisa menduga saja. Ya, tentu tetap ada private goods ya. I mean, I have friends from Chinese. They have private goods. They have their own home. They have their own cell phone. They have their own clothes and food. Those are private goods. Nah, cuman mungkin kalau sudah di barang dengan apa ya, mungkin yang barangnya itu krusial seperti misalnya machinery or land or something, nah itu mungkin peraturannya akan beda kalau negara tersebut memiliki paham sosial komunis. Apakah lalu mereka mungkin untuk kepemilikan lahan itu semuanya dimiliki oleh negara dan mereka hanya dalam tanda kutip hak guna, nah itu saya kurang tahu. Tapi setahu saya sih, they should still have private goods. Nah, jadi itu jawaban saya untuk kedua pertanyaan tersebut. Oke, nah, nah kita lanjut ya untuk materi yang berikutnya di chapter 12. Oke, let me share my screen to you. Wait a minute, where is this? Bentar ya, saya buka dulu di tablet saya. Okay. Share screen.
Nah, ini chapter 12, The Design of Tax System. Bagi Anda yang jurusan accounting, nanti kayaknya di mata kuliah yang lebih advance akan ada perpajakan yang lebih detail lagi. Nah, tapi ini kita masuk ke design of tax system yang sederhana dulu. Jadi ini dari sudut pandang secara garis besar aja, tax system itu seperti apa. Oke. Nah, kita lanjut. Kalau yang jurusan IE, nanti tentang tax Anda akan ketemu lagi di public economics. Untuk yang manajemen saya kurang tahu. Jadi untuk sementara kita lihat yang basicnya dulu. Oke. So this is ini ada quote yang legendaris dari Benjamin Franklin. Dia mengatakan bahwa in this world nothing is certain but death and taxes. Nah, jadi di dunia ini nggak ada yang lebih pasti daripada kematian dan pajak. Nah, tandanya no matter how hard you try to avoid, itu tax will always follow. Jadi susah banget untuk menghindari agar tidak membayar pajak. Ya, sederhananya begini. Misalnya saya punya penghasilan nih. Nah, penghasilan saya yang masuk ke rekening saya, penghasilan bersih itu sebetulnya sudah otomatis dipotong pajak. So I cannot avoid tax. Lalu kalau misalnya Anda pergi ke restoran, Anda makan gitu ya, fine dining atau ya ke Pizza Hut misalnya. Nah, itu kan sudah ada pajak service ya kan, pajak untuk pelayanannya. Nah, itu juga Anda akan automatically terpotong pajak. Atau Anda pergi ke supermarket, itu juga sebetulnya ada pajak penjualan di barang-barang yang Anda beli. Anda beli mobil atau barang mewah, itu juga ada pajak barang mewah. Anda punya motor, Anda punya mobil, Anda akan bayar pajak kendaraan bermotor. Anda punya rumah, Anda akan bayar pajak bumi dan bangunan. So, it's really impossible to avoid tax. That's why saking impossible-nya Benjamin Franklin ini mengatakan bahwa di dunia ini nggak ada yang lebih pasti kecuali kematian dan juga pajak. Oke. Nah, ini zamannya Benjamin Franklin tahun 1789. Tax paid in Ben Franklin's time accounted for 5% of the American income. Nah, jadi zamannya Benjamin Franklin itu tax itu hanya sekitar 5% dari rata-rata penghasilan orang Amerika. Nah, kalau zaman sekarang udah beda. Nah, sedangkan sekarang pajak itu dia sudah bagian dari bagian income yang dia itu merupakan pajak itu sekarang adalah sepertiga dari average Americans income. Jadi pajak di US itu sebetulnya lumayan tinggi ya, 30%-nya dari penghasilan. Oke, dan ini sudah jauh lebih tinggi daripada zamannya Benjamin Franklin. Oke. Nah, ini adalah government revenue as percentage of GDP. Ini US government ya. Jadi government revenue dari pajak di US itu dari tahun 1902 sampai 2000 itu terus mengalami kenaikan ya. Jadi yang tadinya kurang dari 10%, sekarang kita sudah lihat dia hampir 30% ya, nggak nyampe 30%, tapi sudah hampir dari 30%. Dan kalau di US itu pemerintahannya kan dibagi dua, state sama federal. Kalau yang federal ini pemerintah pusat, yang state ini pemerintah setiap negara bagian. Jadi kayak pemerintah daerah gitu ya. Sedangkan yang federal ini adalah pemerintah pusat. Oke. Nah, kedua bagian dari government ini mereka mengambil tax untuk sebagai government revenue. Jadi sudah hampir 30% dari GDP-nya US itu terdiri dari tax revenue ya. Ini sampai sekitar 2000-an sih. Mungkin sekarang sudah lebih tinggi lagi. Nah, ini adalah Central Government Tax Revenue as percent of GDP. Nah, jadi ini adalah data tahun 98-99, sekarang mungkin sudah lebih tinggi. Di Prancis itu tax revenue-nya hampir 40%, di UK itu 33%, di Jerman hampir 30%, Brazil sama US ini kurang dari 20%, Kanada 18%, Rusia 17%, Pakistan 15%, dan Indonesia 14%. Nah, ini datanya belum update ya, mungkin sekarang udah lebih tinggi lagi.
Meksiko 12, India 10. Oke, kalau Anda ingin tahu data yang lebih update, Anda bisa cek di WB, di World Bank ya, untuk tahun-tahun yang lebih update. Nah, kita masuk ke teori. Yang pertama, ya karena ini bukunya US based, so we're going to learn in the US based. Nanti di semester-semester ke depannya Anda akan dapat mata kuliah namanya Indonesian Economics. Nah, that's where you're going to learn a lot of stuff in the context of Indonesian Economics. Okay? Karena ini masih basic dan pengantar, jadi kita ikut buku cetak terlebih dahulu. Nah, yang pertama adalah federal government. The US federal government collects about 2/3 of tax in our economy. Jadi di US itu federal government dia mengumpulkan 2/3 pajak dari keseluruhan ekonomi. The largest source of revenue for federal government is individual income tax. Nah, jadi sumber terbesar dari tax revenue itu adalah dari individual income tax. Ini kalau di Indonesia kita sebut sebagai PPH, pajak penghasilan. Oke. Nah, ini si individual income tax. Kita nanti akan ketemu istilah namanya marginal tax rate. Nah, marginal tax rate itu apa? Itu adalah tax rate yang diaplikasikan to each additional dollar of income. Jadi kalau misalnya income Anda itu nambah, nah nanti tax rate-nya juga naik. Nah, sebagai contoh begini, pada tahun pertama saya bekerja di UGM tahun 2019, nah itu saya kena tax rate 5%. Oke. Nah, tapi sekarang di tahun 2021 tax rate saya itu sudah naik ke 7,5%. Nah, ini kan terjadi kenaikan tax rate. Nah, kenapa? Karena di tahun 2019 ketika saya baru saja masuk, itu potensial income saya itu sekian gitu ya, misalnya X rupiah. Nah, tapi semakin lama saya bekerja, semakin banyak tugas yang saya ambil, semakin banyak pekerjaan yang saya kerjakan, itu dengan karena semakin banyak tugasnya ya, jadi income-nya itu juga ikut naik. Nah, jadi karena banyak additional income, di tahun 2021 itu income saya potensially akan lebih tinggi daripada yang X rupiah tadi. Nah, jadi karena income saya lebih tinggi, maka tax rate saya juga naik. Jadi yang tadinya 5%, sekarang jadi 7,5%. Oke. Nah, selisih antara 5% ke 7,5% tadi, itu kan ada 2,5%. Nah, 2,5% itu adalah marginal tax rate. Oke. So that's what it means by marginal tax rate. Nah, higher income families pay a larger percentage of their income in taxes. Nah, jadi ini ya, semakin tinggi income-nya, nanti semakin tinggi juga percentage dari, larger percentage of income in taxes. Jadi bracket yang kena tax itu jadi lebih tinggi daripada yang tadi, seperti yang saya contohkan tadi. Oke. Nah, the federal government and taxes. Nah, kita punya payroll tax. Payroll tax itu apa? Itu adalah tax on the wage that a firm pays its worker. Nah, jadi ini adalah pajak yang dipotongkan ke gaji. Jadi misalnya gajinya 1 juta gitu ya, terus Anda kena pajak 5%. Nah, berarti 1 juta tadi dikurangi 200.000. Jadi nanti yang Anda terima adalah 800.000. Yang 200.000 masuk ke pajak. Oke, itu adalah payroll tax. Nah, payroll tax biasanya langsung dipotong dari tempat Anda bekerja, dari perusahaan atau institusi Anda bekerja. Oke. Nah, kadang-kadang selain payroll tax, itu juga kalau Anda bekerja nanti ya di perusahaan atau di institusi apa gitu ya, itu juga ada social insurance tax. Nah, social insurance tax itu adalah pajak yang dipotongkan ke upah yang dia itu digunakan untuk membayar social security atau Medicare. Jadi dia ini dipotongkan ke income Anda atau ke wage Anda, dan nanti potongannya itu digunakan untuk membayar jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan. Ya, kalau di US asuransi kesehatannya namanya Medicare. Lalu juga Social Security, ya ini ya kayak jaminan sosial gitu ya. Nah, jadi itu adalah tax yang dipotong dari gaji yang digunakan untuk membayar asuransi kesehatan atau jaminan sosial.
Oke, jadi tadi kita punya payroll tax, kita punya social insurance tax, kita punya excise tax. Nah, excise tax ini apa? Excise tax ini sebetulnya kalau kita translate, excise tax ini dia sebetulnya adalah cukai. Oke, jadi dia adalah pajak yang dia itu diberikan pada barang tertentu. Jadi specific goods, seperti misalnya gasolin, sigaret, atau alcoholic beverage. Nah, jadi rokok itu ada cukainya, ya. Jadi saya pernah kebetulan mempelajari ini sedikit. Jadi tiap jenis rokok, jenis tembakaunya beda-beda. Nah itu sebetulnya mereka punya tingkat cukai yang beda-beda. Jadi ada pita cukai. Jadi kalau Anda beli rokok, itu harga rokok yang Anda beli itu termasuk dari harga cukai. Oke, jadi ada cukai rokok, ada juga cukai untuk minuman beralkohol, ada juga cukai untuk gasolin di sini di konteks US, ya. Jadi itu adalah excise tax. Nah, ini adalah tabel yang memuat pendapatan federal government dari tax. Oke, jadi receipt ini adalah pendapatannya ya. Jadi ini tax revenue-nya, tax revenue. Jadi di tahun 2022 seperti yang Anda lihat, kita punya individual income tax, social insurance tax, corporate income tax, sama other tax. Nah, di sini penghasilan dari individual income tax itu sekitar 994 billions, social insurance tax hampir 700, corporate income 151, dan sisanya yang lain 152. Nah ini kalau diperkapitakan, itu kira-kira setiap orang itu membayar individual income tax sekitar 3.488 dolar. Oke, dan seterusnya di sini social insurance 2.435, corporate income tax 530, dan other 533. Oke. Nah, ini sebagian besar tax revenue-nya dari individual income tax ya. Jadi 50% dari penghasilan pajak federal government itu adalah dari individual income tax. Oke. Lalu juga social insurance tax itu 35%. Nah, ini kalau kita lihat pie chart-nya ya, tadi udah kita jelasin, individual income tax itu paling banyak 50%, social insurance tax itu, individual income tax yang biru ya, social insurance tax yang merah, corporate tax yang hijau, dan others ini yang warna pink. Oke. Nah, kalau kita ngomongin tax, itu selain kita ngomongin tentang tax revenue, maka kita juga akan mendiskusikan tentang spending. Jadi tax revenue itu di-spend buat apa aja sih? Nah, ini akan kita bahas. Government spending include transfer payment and purchase of public goods service. Jadi secara garis besar, government spending itu terdiri dari yang pertama adalah transfer payments. Nah, transfer payments ini adalah seperti misalnya social transfer yang dia itu langsung diberikan kepada masyarakat, tapi tidak dalam bentuk goods and service. Jadi ada di sini ya, transfer payment are the government payments not made in exchange for goods and services. Contohnya adalah BLT, bantuan langsung tunai. Nah itu adalah contoh dari transfer payment. Lalu juga apalagi ya, beasiswa misalnya. Nah, misalnya government punya beasiswa yang diperuntukkan untuk siswa-siswi yang kurang beruntung secara ekonomi misalnya. Nah, itu contoh dari transfer payment. Jadi diberikan secara langsung dari government kepada public. Oke, so that's transfer payment. Yang pertama. Terus yang kedua adalah public goods and service. Nah, public good and service tentu saja seperti misalnya jalan raya, sekolah, terus habis itu jaminan kesehatan, listrik, dan segala macam, that's part of the public goods. Nah, transfer payments are the largest of the government's expenditure. Nah, kalau di US itu transfer payment itu adalah government expenditure yang porsinya paling besar. Oke.
Oke, nah jadi ini spending dari federal government, kategorinya kira-kira bisa dibagi menjadi berikut. Ini kalau Anda mau lihat konteks Indonesia, Anda bisa buka APBN. Nah, di APBN itu juga didetailkan seperti ini. Saya nggak terlalu hafal sayangnya, nah jadi Anda bisa lihat sendiri. Jadi kita punya social security, kita punya national defense, kita punya income security, kita punya net interest, Medicare, health, and other. Oke. Nah, kita masuk ke budget surplus sama budget defisit. Nah, budget surplus itu kalau misalnya government itu penghasilannya atau tax revenue-nya itu lebih tinggi daripada spending. Jadi duitnya itu lebih banyak, duit yang didapat lebih banyak daripada duit yang dikeluarkan. Oke. Nah, yang berikutnya adalah budget defisit. Itu kalau misalnya spending-nya lebih besar daripada penghasilannya. Okay, that's budget deficit. Nah, ini adalah spending-nya federal government tahun 2001. Dia spend on social security, national defense. Ya, ini tadi udah disebutin ya. Kita notice bahwa spend on social security ini yang transfer payment tadi itu mendominasi 23%. Sedangkan untuk health, di sini dia punya dua jenis ya, Medicare sama health. This I would assume yang Medicare itu adalah jaminan kesehatan untuk masyarakat, sedangkan yang health adalah health service yang disediakan untuk masyarakat. Jadi ini kayak BPJS ya, Medicare itu. Kalau health adalah health service yang disediakan, kayak misalnya mungkin free clinic atau free vaccination or things like that. Sedangkan Medicare ini adalah yang BPJS-nya. Oke. Medicare-nya 12%, sedangkan health service-nya 9%. National defense-nya 17% ya. Dan terus ini sisanya yang lain bisa Anda lihat sendiri. Nah, ini federal government spending tahun 2001 paling banyak di social security yang warna orange. Oke. Nah, financial condition of the federal budget. A budget deficit occur when there is an excess of government spending over government receipt. Nah, jadi tadi defisit itu kalau misalnya spendingnya lebih besar daripada penghasilannya. Nah, government finance the deficit by borrowing from the public. Nah, kalau misalnya sebuah pemerintahan itu dia mengalami defisit anggaran, nah itu pembiayaannya dari mana? Ya, pembiayaannya dari utang ya. Nah, di sini dikatakan bahwa federal government itu akan memenuhi si defisit tadi dengan cara dia meminjam uang dari publik atau dari masyarakat. Caranya gimana? Caranya dia bisa mengeluarkan obligasi atau bonds. Okay. Jadi hasil penjualan obligasi tadi itulah yang nanti akan nutup defisitnya mereka. Ya, bisa nggak government meminjam ke negara lain misalnya, nggak dari publik ya bisa aja, boleh aja. Bisa aja bonds-nya nanti dijual ke luar negeri, itu nggak apa-apa. Atau misalnya dia pinjam ke World Bank misalnya, atau dia pinjam ke IMF, itu juga bisa. Jadi bebas ya sebenarnya bisa apa aja. Cuman di sini pas tahun 2001 itu memang pembiayaannya dia dari obligasi yang dijual di publik. Oke. Okay? A budget surplus occurs when the government receipts are greater than government spending. Nah, kalau budget surplus penghasilannya nanti akan lebih besar daripada spendingnya. Nah, kalau misalnya ada surplus, surplusnya dipakai buat apa? Nah, surplusnya digunakan untuk membayar utang. Nah, jadi sederhana aja ya, kalau government ada defisit, maka dia akan mencari pinjaman melalui bonds atau obligasi. Kalau misalnya dia ada surplus, surplusnya digunakan untuk membayar hutangnya tadi, to reduce the outstanding debts. Oke, nah jadi seperti itu. Sama aja seperti rumah tangga ya sebenarnya, cuman ini rumah tangga dengan skala yang sangat besar, dengan skala makro. Oke. Nah, tadi kita berdiskusi tentang federal government. Sekarang kita masuk ke state and local governments atau pemerintah daerah ya, atau pemerintah negara bagian. Oke.
State and local governments collect about 40% of tax paid. Nah, jadi tadi federal government dia mengumpulkan sekitar 2/3 ya atau 60% lah dari keseluruhan pajak. Nah, ini 40%-nya itu dikumpulkan di local government atau state government. Nah, penghasilannya state government itu berasal dari sales tax atau pajak penjualan, property tax atau pajak bangunan ya, ini PBB, pajak bumi dan bangunan. Nah, sebagian dari individual income tax itu juga masuk ke local government. Ini adalah sistem perpajakannya US ya. Jadi kalau di sana itu individual income tax itu ada yang masuk ke federal, ada juga yang masuk ke lokal. Nah, begitu juga dengan corporate income tax. Itu ada yang masuk ke federal, ada juga yang masuk ke lokal. Oke, sebentar. Saya dapat notifikasi internetnya tidak stabil. Suara saya masih kedengaran dengan jelas kan ya? Masih, Bu. Oke, siap. Ya, sip. Saya lanjutin lagi. Nah, terus juga local government itu dia juga mendapatkan transfer dari federal government. Jadi pemerintah pusat itu ada sebagian yang ditransfer ke local government. Nah, ini juga ada other di sini. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini adalah tabel yang memuat penghasilan local government tahun 99. Dia punya sales tax yang mendominasi. Oh, wait a minute, not sales tax, tapi dari other. Oke, other income itu dia ada 29%. Nah, other ini dari apa aja? Nah, other ini dia bisa dari penghasilan BUMD ya. Jadi kalau local government mereka mungkin bisa punya, maksud saya local government bisa punya unit usaha ya kan? Atau kalau di Indonesia kan BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Nah, keuntungan dari BUMD itu bisa masuk ke sini di other. Nah, ada satu hal yang menarik ya yang saya tahu di US itu karena local government itu boleh punya BUMD. Saya sebenarnya nggak terlalu hafal BUMD-nya apa aja, cuman saya tahu ada satu yang menarik. Jadi di US, kalau Anda ke US, Anda ke supermarket, itu nanti di supermarket Anda akan ketemu mesin lotre. Oke, jadi mesin lotre yang memang secara legal ada di supermarket atau mungkin di tempat-tempat publik itu ada mesin lotre. Sekarang sih udah digital ya, jadi tinggal masukin nomor atau beli tiket, terus nanti whether you win the lottery or not. Nah, yang menarik adalah mesin lotre tersebut atau lotre tersebut itu sangat amat populer sekali. Nah, padahal ya namanya juga lotre. It's kind of a little bit probably like gambling because the chance of winning the lottery is very slim, very small. But everyone likes it dan banyak orang yang main lotre itu. Nah, do you know that lotre tersebut itu ada di sana secara legal itu karena dia merupakan salah satu salah satu badan usaha milik negara tadi. So that's interesting ya. Jadi di negara-negara bagian seperti di Illinois, yang saya tahu di Illinois itu ada lotre yang cukup besar dan populer. Dan lotre tersebut itu diadakan oleh local government. Nah, nanti si lotre itu akan mengepul banyak sekali uang karena dia sangat populer dan di situ dikatakan bahwa kalau Anda mengikuti lotre itu sebagian besar dari uang yang terkumpul dari lotre tersebut itu digunakan untuk government spending in education and in health, which is true, that's what happened. Jadi kayak orang yang ikut lotre ini selain dia merasa saya ingin memenangkan hadiah, dia juga jadi merasa oh ya, I contribute kok to the government, so that's why itu sangat populer sekali. Nah, hal seperti tadi, seperti lotre yang saya contohkan tadi itu masuk ke sini, ya. Dan saya nggak heran sih kenapa dia paling tinggi di sini karena ini tentu saja Adri ini nggak cuma lotre ya, tapi saya tahu si lotre tadi, si legal lottery tadi yang tidak dianggap sebagai gambling tadi itu menghasilkan uang yang sangat amat banyak sekali. Dan memang uang tersebut akan di-spend ke public
public goods seperti misalnya membangun sekolah, rumah sakit dan segala macam itu memang benar. Ya tapi gimana ya? Menurut saya itu agak-agak aneh sih. Karena if you want to raise money for school and for healthcare or health service, you can do other things other than doing lottery, right? Karena when people spend on the lottery, since it's like gambling, itu addictive sebetulnya. Jadi banyak orang yang jadi dia addicted untuk spend their money on the lottery. And I don't think it's a good idea to do it in the long run. Okay? Nah, tapi itu my personal opinion ya regarding that kind of stuff. Nah, oke, kita balik lagi. Jadi ini si penghasilan local government ya, ada banyak. Nah, jadi yang kedua terbesar di sini adalah dari sales tax. Nah, ini tidak mengherankan ya, kalau sales tax itu salah satu yang terbesar. Di Indonesia juga kayaknya sales tax ini salah satu yang terbesar. Oke. Sedangkan corporate income tax ini dia yang paling kecil. Karena sebagian besar dari corporate income tax ini masuk ke federal, bukan masuk ke local government. Oke, so that's it. Kalau Anda tertarik dengan liputan soal lottery tadi, nanti saya kasih link liputan yang bagus yang membahas tentang itu. Oke. Nah, yang berikutnya adalah spending-nya. Nah, local government itu mereka spending untuk apa aja sih? Mereka spending untuk education, untuk public welfare, highway, sama ya other public goods ya. Oke, ini sudah jelas, nggak usah dibahas lagi. Nah, ini adalah tabel yang berisi tentang spending mereka. Sebagian besar untuk other things other than education, public welfare, and highways. Tapi untuk education juga cukup besar di sini, 34%. Oke, nah itu tadi tentang struktur pendapatan sama pengeluaran pajak. Ya. Hold the question ya, saya coba selesaikan dulu materinya, nanti if you have question, kita akan punya cukup banyak waktu untuk berdiskusi. Nah, kita masuk dulu ke efisiensi dari pajak. Nah, policymaker have two objective in designing tax system. Jadi tax system itu either you consider the efficiency or you consider the equity. Nah, ini udah pernah kita bahas di bab 1, apa bedanya efisien sama equity. Nah, kita lanjut. Nah, one tax is more efficient than another if it raise the same amount of revenue at a smaller cost to taxpayer. Nah, jadi pajak itu dibilang efisien kalau misalnya dia bisa menghasilkan revenue yang sama tapi di cost yang lebih kecil. Ini cost-nya adalah cost terhadap taxpayer. Nanti kita bahas tentang cost terhadap taxpayer. An efficient tax system is one that impose smallest deadweight loss and small administrative burden. Nah, cost untuk taxpayer itu ada dua. Yang pertama adalah deadweight loss, yang kedua adalah administrative burdens. Oke, ini kita bahas lebih lanjut di sini. The cost of tax to taxpayer itu ya ada 3 berarti ya. Yang pertama adalah pajak itu sendiri, jadi berapa rupiah pajak yang Anda bayar itu, that's the cost. Lalu juga deadweight loss, dan yang terakhir adalah administrative burdens. Nah, jadi ada 3 cost of tax to taxpayers. Nah, ini yang deadweight loss dulu. Because tax distort incentive, they entail deadweight loss. Nah, jadi karena dia mendistort insentif, maka dia entail deadweight loss. Nah, ini Anda membayangkannya seperti demand and supply yang dulu. Jadi kalau misalnya demand sama supply dia berada di titik equilibrium, kan di situ nanti nggak ada deadweight loss. Yang ada adalah consumer surplus sama producer surplus. Nah, imagine you are the consumer. Tadinya nggak ada deadweight loss, sekarang karena adanya tax, jadi akan muncul deadweight loss. Nah, kemunculan deadweight loss ini ditandakan dengan consumer surplus yang sekarang lebih kecil daripada yang tadi. Jadi yang tadinya consumer surplusnya full, terus harga barang tertentu karena adanya pajak penjualan jadi naik. Nah, maka harganya lebih mahal, maka consumer surplus Anda akan berkurang.
Oke, tadinya Anda bisa beli es krim, tadinya Anda bisa beli 2 es krim dengan uang 5.000, sekarang harga es krim jadi 3.000 misalnya. Jadi dengan 5.000 hanya terbeli 1, karena kalau mau beli 2 kan jadi nggak cukup. Nah, that's your dead weight loss. Okay? Your disposable income is now smaller than before. Yeah? The dead weight loss of tax is reduction of the economic well-being of taxpayer in excess of the amount of revenue raised by the government. Nah, jadi well-being Anda secara ekonomi dan secara individu itu dia berkurang. Nah, tapi sebetulnya berkurangnya well-being Anda itu nanti menjadi tax revenue bagi government. Nah, tapi anyway, you still feel lost ya. You still feel like my well-being is hurt because of this gitu. Oke. Nah, yang berikutnya adalah administrative burdens. Nah, complying with tax law create additional dead weight loss. Nah, jadi kalau misalnya Anda harus misalnya bikin laporan pajak ya. Kalau di Indonesia sih saya rasa masih cukup simple. Laporan SPT is not that complicated. Tapi kalau di US itu it's more complicated than that, karena Anda nanti harus ngitung sendiri tax Anda itu berapa, dan harus ngelis berbagai macam jenis penghasilan yang beda-beda dan segala macam. So what I know is it's more complicated there than here gitu ya. Nah, segala komplikasi yang Anda lalui ketika Anda mau melakukan pelaporan pajak, that's the administrative burdens. Jadi Anda kehilangan waktu, Anda kehilangan uang, karena Anda documenting, commenting, or kalau misalnya Anda mau avoid tax, itu juga it will cost you your time and energy, dan itu semua menjadi tambahan beban Anda ketika Anda akan membayar pajak. Okay? The administrative burden of tax system is part of the inefficiency it creates. Nah, jadi administrative burden ini adalah part dari ketidakefisienan pajak. Okay. Nah, ini tadi marginal tax rate versus average tax rate. Tadi saya sudah jelaskan tentang marginal tax rate. Nah, average tax rate itu adalah total tax paid divided by total income. Nah, jadi berapa rupiah yang Anda bayarkan sebagai pajak dibagi dengan total income. Lalu kita punya marginal tax rate tadi, extra tax paid on additional dollar of income. Oke. Kebetulan kita belum masuk ke hitung-hitungan di sini ya, jadi tenang aja. Nah, berikutnya adalah lump sum tax. Lump sum tax itu apa? Lump sum tax is a tax that is the same amount for every person regardless of earnings or any action that the person might take. Jadi lump sum tax itu adalah pajak yang dia itu besarnya sama untuk siapapun regardless penghasilannya berapapun. Oke. Nah, ada nggak in real life lump sum tax? Ada. Lump sum tax itu ada in real life. Sebagai contoh, pajak penjualan misalnya. Pajak penjualan itu kan besarnya akan selalu sama. Misalnya kita set pajak penjualan itu 5%. Jadi harga barang X ditambah 5% dari harga barang tersebut. Nah, itu regardless orang yang membeli barang, whether they are poor, they are rich, or they are in the middle, they will still pay the same amount of tax when they buy that X stuff. Okay? Karena nanti tax-nya semuanya tetap 5%. So that's the example of lump sum tax. Lalu tax and equity. How should the burden of tax be divided among the population? Nah, beban pajak itu harusnya dibagi seperti apa di masyarakat? How do we evaluate whether tax system is fair? Nah, gimana caranya kita mengevaluasi apakah sistem perpajakan itu adil atau tidak? Nah, mari kita lanjut. Jadi di sini ada paling tidak 2 principle of taxation. Yang pertama adalah benefit principle, yang kedua adalah ability to pay principle. Oke, kita bahas satu-satu. Benefit principle is the idea that people should pay tax based on the benefits they receive from the government service. Oke, jadi di sini dikatakan bahwa masyarakat itu harusnya mereka membayarkan pajak berdasarkan seberapa beneficial
public goods atau public service yang disediakan oleh government. Jadi seberapa bermanfaatnya public goods yang disediakan oleh government. Contohnya di sini adalah gasoline tax. Jadi pajak untuk bahan bakar ya atau bensin. Nah, tax revenue from a gasoline tax are used to finance our highway system. Jadi misalnya pajak dari bensin tadi itu digunakan untuk membangun jalan raya. Nah, di sini harusnya orang yang membayar pajak gasolin paling banyak itu adalah orang yang paling sering menyetir atau paling sering menggunakan highway system karena mereka nanti yang akan paling diuntungkan dengan adanya highway system. Jadi nanti pajak dari mereka digunakan untuk memaintain highway system. Nah, kalau pakai benefit principle harusnya gitu. Jadi yang bayar pajak ya kalian aja yang menggunakan jalan raya, sedangkan orang yang tidak berkendara, kendaraan bermotor tidak perlu membayar pajak untuk membangun jalan raya. Okay, well, does that make sense? Well, maybe not. Mungkin agak sulit ya karena pada akhirnya kita nggak bisa benar-benar menentukan siapa yang paling diuntungkan dengan public goods atau public service tertentu. Karena pada akhirnya kita nggak bisa mengkotak-kotakan siapa yang untung karena ini, siapa yang tidak untung karena ini. Karena apa? Karena kembali lagi, public goods tidak bersifat excludable dan tidak bersifat rivalry. Everyone is free to use that. Kayak misalnya highway. Gimana kalau misalnya saya biasanya jalan kaki, jadi nggak ke highway, tapi suatu hari saya harus ke kota lain sehingga saya harus nyetir. Jadi saya akan lewat highway. Tapi kan saya jarang lewat highway. Nah ini saya bayar pajak apa enggak? Nah itu kan terlalu sulit untuk menentukan siapa yang paling diuntungkan dengan adanya highway. So that's why the benefit principle, although it sounds like a good idea theoretically, aplikasinya akan cukup susah. Mungkin kalau misalnya barangnya itu lebih sederhana ya, misalnya kalau highway system kan it's too broad, it's too hard to it's too hard to calculate siapa yang benefit apa enggak, jadi susah. Nah mungkin benefit principle ini lebih cocok untuk barang yang dia itu lebih kecil skupnya. Sebagai contoh, misalnya asuransi misalnya Anda mau pergi ke luar negeri lalu Anda memberi nggak bisa juga deh, itu kan jadi private. Bukan asuransi, saya tadi memikirkannya ke asuransi travel, tapi itu sebetulnya tidak bagian dari tax. So the benefit principle, it's a bit hard in real life. If you can find a good example of benefit principle, you can tell me later. Okay? Nah, berikutnya adalah ability to pay principle. Nah, dengan ability to pay principle, this idea that tax should be levied on a person according to how well that person can shoulder the burden. Nah, jadi kalau di ability to pay, kita itu membebankan pajak itu tergantung dari seberapa kemampuan si masyarakat tersebut untuk menanggung pajak tersebut. Oke, jadi apakah dia bisa menanggung pajak pada rate segitu apa enggak? Apakah dia bisa membayar pajak pada rate tertentu atau tidak? Nah, ada dua notion di sini, notion of equity terkait dengan ability to pay principle. Yang pertama adalah vertical equity, yang kedua adalah horizontal equity. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah vertical equity. Vertical equity is the idea that taxpayer with greater ability to pay tax should pay larger amounts. Nah, jadi kalau vertical equity ini yang bisa membayar lebih tinggi. Jadi with greater ability to pay, maka dia harus membayar lebih tinggi. Sebagai contoh, people with higher incomes should pay more than people with lower incomes. Terkait dengan vertical equity, ini ada beberapa alternatif tax system ya. Nah, yang pertama adalah kita punya proportional tax.
Proportional tax is one of which high income and low income taxpayer pay the same fraction of income. Nah, kalau proportional tax ini tax rate-nya atau fraction of income-nya bagi semua orang regardless low atau high income itu sama. Lalu kita juga punya regressive tax. Nah, ini which high income pay smaller fraction of their income than do low income taxpayer. Jadi yang income-nya lebih tinggi ini membayar tax rate yang lebih rendah. Kalau progressive tax itu kebalikannya, jadi yang income-nya lebih tinggi ini dia akan membayar tax yang lebih tinggi. Oke. Jadi ilustrasinya, sebelum ke ilustrasi, yang berikutnya adalah horizontal equity. Horizontal equity, jadi kalau di vertical equity ini kita konteksnya adalah tax rate. Oke. Jadi yang kita bicarakan di sini adalah tax rate atau fraction of income. Nah, jadi fraction of income itu kan based on tax rate ya. Jadi ya sama aja. Nah, sedangkan kalau yang horizontal equity ini yang kita bicarakan adalah amount. Jadi berapa jumlah rupiah yang dibayarkan, rupiah atau dolar yang dibayarkan. Okay? Horizontal equity is the idea that taxpayer with similar abilities pay tax should pay the same amounts. Nah, jadi ini ya, kalau horizontal equity, taxpayer dengan similar abilities itu membayar jumlah yang sama untuk pajak. Sebagai contoh, ada dua keluarga yang dia punya dependent dengan jumlah yang sama dan dia punya income dengan jumlah yang sama. Cuman bedanya mereka hidup di different parts of the country. Jadi mereka hidup di daerah yang berbeda. Nah, tapi karena dia punya jumlah dependent yang sama dan income yang sama, maka harusnya tax yang dibayarkan itu juga sama. Okay, that's the horizontal equity. Nah, this sounds good ya sebenarnya. Oke, berarti dua family dengan karakteristik yang sama, meskipun dia hidup di daerah yang berbeda harus membayar pajak dalam jumlah yang sama. Nah, but there is one problem with this horizontal equity. That problem is ini ya, they live in a different parts of the country. Nah, jadi meskipun dua family ini mereka sama-sama dependennya jumlahnya sama dan income-nya sama, tapi karena mereka hidup di daerah yang berbeda, nah ini kita harus hati-hati. Jadi kita harus melihat lebih dalam ya, misalnya apakah satu keluarga itu dia hidup di daerah dengan biaya hidup yang lebih tinggi daripada yang lain. Jadi meskipun income-nya sama, bisa aja satu keluarga itu sebagian besar income-nya itu digunakan untuk hidup sehari-hari. Jadi mepet gitu ya sebenarnya karena biaya hidupnya tinggi ataukah biaya hidupnya ini yang satu lebih rendah dari yang lain. Jadi kayak disposable income-nya lebih tinggi. Nah, I think that's the shortcoming of horizontal equity ya. Jadi kalau kita nggak memperhatikan bagian itu ya nanti tax-nya jadi a little bit unfair gitu ya, a little bit tidak mendukung prinsipal equity. Okay. Nah, ini ada three system tax dari proporsional, regresif, sama progresif. Kalau proporsional, ini income berapapun, dia persen of income yang kena tax itu sama-sama 25%. Jadi income berapapun 50.000 ya yang kena dia kena tax dia kena taxnya 25%, 100.000 25%, 200.000 juga 25%. Nah, notice di sini bahwa regardless income ininya sama. Nah, kalau regresif itu semakin sedikit income-nya, semakin kecil income-nya, tax rate-nya ini lebih tinggi, 30%. Ya. Income-nya yang ini ya. Semakin kecil income-nya, ini tax rate-nya semakin tinggi. Nah, jadi yang 50.000 ini kena 15.000. Yang 100.000 ini kena 25.000 karena cuma 25%. 200.000 cuma kena 20%. Nah, kalau progresif, itu yang income-nya lebih tinggi, yang 200.000 di sini, dia kena tax rate 30%. Yang paling kecil, yang 50.000, dia kena tax rate yang paling kecil juga 20%.
Oke, nah we can all argue ini mana yang paling fair ya. Kalau di Indonesia kebetulan kita pakai yang ini. Oke, I am not sure which country use this other two tax system, but in Indonesia we use this. I think in the US they also use this. Okay. Nah, the burden of federal tax. Nah, jadi ini adalah the burden of tax. Ini berdasarkan tingkat penghasilan ya, yang paling kuantil yang paling rendah, kedua terendah, tengah-tengah, keempat terendah, tertinggi sama top 1%. Ini adalah average income-nya mereka. Wah, yang top 1% tinggi banget ya. 1 billion something, 1 million. Sedangkan yang lowest hanya 11.000. Nah, mereka pakai progresif kan. Jadi tax untuk yang income terendah itu adalah 5%. Sedangkan yang tertinggi adalah 32%. Oke, ini bisa dilihat percent of all incomes, percent of all taxes. Oke, nah ini kita masuk ke case study. Nah ini yang ada case study yang menarik ya di US. Jadi di US itu kita punya istilah marriage tax. Marriage tax itu apa? Nah jadi marriage affects the tax liability of a couple. The tax law treats a married couple as single taxpayer. Nah jadi kalau di US itu, kalau misalnya Anda menikah, nah, nanti itu akan mempengaruhi beban pajak Anda. Karena apa? Karena di US law itu, married couple itu dianggap sebagai single taxpayer. Jadi, kalau di Indonesia kayaknya enggak ya. Di Indonesia kan kita tetap bayar pajak sendiri-sendiri ya. Suami Anda kalau berpenghasilan, dia bayar pajak. Saya berpenghasilan, saya juga bayar pajak. Tapi kalau di US enggak. Once you are married, maka penghasilan Anda berdua sebagai married couple itu dianggap sebagai satu penghasilan. Jadi bareng gitu ya, di pool penghasilannya. Nah, nanti penghasilan yang sudah di pool, nah itu yang akan kena pajak. Nah, apakah ini menguntungkan? Not really actually. Because imagine, karena pajak, tax rate itu subject to income, jadi semakin tinggi income Anda kan tax rate-nya semakin tinggi. Nah, kalau misalnya Anda punya penghasilan yang tinggi, pasangan Anda juga punya penghasilan yang tinggi, dan kedua penghasilan yang sama-sama tinggi ini digabung jadi satu, nanti Anda akan kena tax rate yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Okay, so you will pay more tax just because you get married. Nah, itulah kenapa keputusan untuk menikah di US itu tidak sesimpel itu. It's not that simple because of this tax liability, and it could be sometimes membebani banget gitu ya, karena harus membayar tax yang lebih tinggi. Jadi orang mungkin dia akan berpikir seperti ini, oke, sekarang saya bayar pajak sekian. Kalau saya menikah dengan pasangan saya, nanti kira-kira potensially kita akan bayar pajak berapa. Kalau kira-kira setelah nikah dia akan bayar pajak lebih tinggi, nah mungkin dia memutuskan untuk tidak menikah. Jadi ya tetap sama pasangannya tapi nggak nikah. Tapi kalau dia lihat bahwa kalau saya menikah, saya bayar pajaknya lebih rendah misalnya, atau sama aja misalnya, they will probably get married. Okay, so that's interesting how people consider their tax when they're going to get married. Okay, jadi ini ya, when couple gets married, they stop paying tax as individual and start paying tax as a family. If it has similar incomes, their total tax liability rise when they get married. Nah, beda kalau misalnya dari si pasangan ini, yang satunya punya income yang cukup kecil, yang satunya punya income yang besar. Nah, ini kalau mereka nikah, terus nanti mereka bayar tax yang lebih kecil. Nah, it doesn't matter, they will get married because they don't have a higher tax burden now. Tapi kalau menikah membuat tax mereka lebih tinggi, they will less likely to get married. Okay, and it's called marriage tax. I think this is interesting. Ya. Oke, lalu berikutnya adalah tax incidence and tax equity. The difficulty in formulating tax policy is balancing often the conflicting goal of efficiency and equity. Jadi dalam penyusunan sistem pajak itu tantangannya adalah kita punya trade-off antara Anda mau tax yang efisien atau mau tax yang
equity. Equity ini tentang being fair tadi ya. The study who bears the burden of tax is central to evaluating tax equity. Nah, jadi salah satu cara supaya kita bisa menentukan teksnya itu bersifat equity atau tidak adalah kita harus tahu ini pajaknya sebetulnya dibebankan ke siapa. Nah, untuk mempelajari pajak itu dibebankan ke siapa, nah itu kita melihat tax incidence. Jadi tax incidence itu adalah we analyze who bears the burden of the tax. Pihak mana yang paling terbebani karena pajak. Nah, tapi sebetulnya susah untuk menentukan siapa yang lebih terbebani karena pajak. Karena pada akhirnya seperti yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya ya, pajak itu akan menimbulkan deadweight loss, dia akan mendistorsi pasar, akhirnya baik pihak yang berada di supply side maupun pihak yang berada di demand side itu keduanya akan sama-sama terbebani oleh pajak. Jadi it's almost impossible untuk kita bisa mengetahui tax incident secara akurat. Jadi kita memang bisa melihat tax incidence, tapi seakurat apa? Ya, that's the problem. Probably not very accurate. Oke. Okay? Nah, di sini kita punya flypaper theory of tax incidence. Nah, jadi flypaper theory itu apa? According to the flypaper theory, the burden of tax, like a fly on a flypaper, sticks whether it first lands. Nah, jadi flypaper theory ini dia mengibaratkan ada pesawat kertas gitu ya. Nah, pesawat kertas, terus habis itu ada lalat yang nempel di pesawat kertas. Nah, ini teorinya mereka ya. Jadi the burden of tax, it's like fly on a flypaper, it sticks wherever it first lands. Nah, jadi nanti si lalatnya ini akan kena kemana? Ya dimanapun bagian yang jatuh dari pesawat itu. Jadi misalnya yang jatuh duluan bagian sayapnya, ya nanti si lalatnya itu akan kena. Jadi dia akan pindah ke bagian sayap dan kena di situ. Kalau yang bagian moncongnya dulu ya nanti juga kena di situ. Nah, jadi tax incidence tuh kayak gitu. Kita nggak bisa benar-benar menentukan, oh ini pasti merugikan pihak X, ini pasti merugikan pihak Y. Mana yang lebih dirugikan? We don't know because it's like fly on a fly paper. Ya pasti it stick wherever it first land. Jadi begitu dia kena tax, ya pihak yang kena tax itu pasti akan dirugikan. Nah, mana yang lebih dirugikan? All dirugikan because all akan terkena tax. Jadi yang mana duluan yang nanti akan kena tax. Oke. Okay? Nah, namun demikian, jadi ini ada sedikit perdebatan ya tentang flypaper theory. Jadi flypaper theory of tax incidence is pejorative term used by economists to describe assumption that burden of a tax is like fly on flypaper, sticks wherever it first lands. Nah, ada sedikit kekurangan dari asumsi ini atau dari teori ini. Jadi economists point out several flaws in the assumption. Yang pertama adalah sebentar, saya ganti ini dan saya gedein sedikit. Nah, yang pertama adalah it ignores elasticity of goods. Elasticity of goods, dan yang kedua adalah it ignores the ability of producer to shift the cost of tax to consumer. Nah, jadi kalau si flypaper teori tadi kan mengatakan kita nggak bisa benar-benar tahu siapa yang lebih terbebani, karena nanti siapapun yang terkena tax itu akan terbebani oleh tax. Nah, tapi di sini ada dua asumsi yang missing dari flypaper teori. Yang pertama adalah kita punya elasticity of goods. Dan kita juga tahu bahwa tax itu bisa digeser ya bebannya. Contohnya seperti ini. For example, consider a tax on luxury items as jewelry. Nah, jadi misalnya sekarang pajak untuk jewelry itu perhiasan. Nah, pajak untuk perhiasan itu naik ya, lebih tinggi. Nah, jadi sebetulnya pemerintah itu menaikkan pajak untuk perhiasan. Di sini contohnya jewelry. Dia menaikkan pajak untuk perhiasan itu karena dia ingin menaikkan pajak untuk
wealthy people, untuk orang-orang kaya yang biasa membeli jewelry. Nah, tapi di sini kalau misalnya si orang-orang kaya tadi tahu, oh pajak untuk perhiasan sekarang naik ya, ya udah saya akan mengurangi membeli perhiasan. Nah, jadi demand-nya di sini misalnya bersifat elastis gitu ya. Jadi kayak oh ya udah saya nggak usah beli perhiasan aja kalau gitu. Nah, nanti akhirnya tujuan pemerintah yang tadi ingin mengumpulkan pajak jadi dari jewelry jadi tidak tercapai. Ya, because there is elasticity of the demand for jewelry, misalnya seperti itu. Nah, malah alih-alih bisa mengumpulkan pajak dari perhiasan tadi, ini malah kebijakan pajak di perhiasan tadi itu malah merugikan supplier perhiasan atau merugikan penjual perhiasan karena sekarang jadi mereka nggak terjual ya barang-barangnya. Oke. Nah, yang kedua adalah sebetulnya ada shift di sini. Sebetulnya si penjual itu dia bisa menggeser beban pajak dari seller ke buyer. Oke. Jadi kita tahu kan kita sudah pelajari kemarin kalau misalnya buyer itu dia dipajekin gitu ya, maka dia nanti akan menaikkan harga. Ya nanti tentu si seller akan tetap terbebani ya, tapi dia bisa menggeser bebannya itu sebagian ke consumer. Nah, jadi sekarang yang terbebani pajak bukan cuma seller tapi juga consumer. Oke. Nah, ini sebetulnya contoh juga dari tax incidence. Jadi yang tadinya cuma seller doang yang kena, sekarang digeser ke consumer. Jadi burden-nya sama-sama ditanggung berdua, ya. Seller shift to buyer. Misalnya seperti itu. So that's it for the flypaper theory. Jadi beban pajak itu akan terkena atau terbebankan pada siapapun yang kena pajak, ya. Seperti itu. Okay, so that's it for tax system, tax incidence, tax equity, dan segala macam. Let's open for discussion. If you guys have any question, please raise your hand. Ayo, jangan malu-malu. Ya, sudah ada satu. Ratis, silahkan. Ya Bu, saya izin bertanya, untuk yang individual income tax sama payroll tax itu bedanya apa ya Bu? Kan sama-sama dikenakan untuk individu gitu. Oke, thank you. Jadi apa bedanya individual tax sama payroll tax? Nah, jadi kalau payroll tax itu adalah pajak yang dipotong langsung oleh perusahaan. Jadi kita kan sebetulnya nanti kalau Anda bekerja, itu Anda akan tahu Anda punya gross income sama net income. Nah, jadi gross income itu adalah income Anda. Jadi yang Anda tanda tangan kontrak gitu ya sama perusahaan, oke, income Anda adalah sekian. Itu biasanya adalah gross income. Nah, tapi nanti yang Anda terima itu adalah gross income dikurangi payroll tax. Jadi payroll tax itu langsung dipotong oleh perusahaan. Oke. Nah, sedangkan kalau individual tax itu adalah pajak kalau di US ya, ini kalau konteks di US individual tax itu adalah pajak yang Anda laporkan. Jadi nanti di tiap akhir tahun, bulan April atau Maret, itu kalau di US Anda diminta ngisi SPT yang lebih ribet daripada di Indonesia. Jadi di SPT itu Anda diminta untuk ngelis penghasilan Anda setahun ke belakang apa aja, lalu wealth Anda apa aja, lalu Anda hitung. Ini kena pajak berapa, ini kena pajak berapa, nanti Anda hitung sampai akhirnya pajak yang Anda bayarkan itu berapa. Nah, that's individual tax. Jadi secara singkat, payroll tax adalah pajak yang dipotong oleh perusahaan, individual tax adalah pajak yang Anda laporkan. Oke, does that help you? Ya Bu. Berarti kalau misalkan ada kayak pekerja yang kerja di perusahaan gitu Bu, berarti pajaknya untuk individunya nanti berganda Bu, atau gimana? Ya, sebetulnya agak seperti berganda ya. Jadi kenapa kok udah dipotong tadi oleh perusahaan, tapi saya harus ngitung lagi di akhir. Nah, jadi kalau di US itu seperti itu. Jadi misalnya ya ada seorang individu, dia memang bekerja di perusahaan, udah dipotong payroll tax, tapi misalnya dia punya wealth yang lain. Jadi misalnya dia punya saham, atau dia punya obligasi, atau dia punya rumah. Nah, atau dia punya kerjaan sampingan. Nah, yang sampingan-sampingan ini, nah ini yang harus dia hitung sendiri di luar dari payroll tax. Oke? Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Berikutnya Aziza, silahkan.
Baik Bu, terima kasih. Saya mau bertanya Bu, misalkan ada 2 individu yang bekerja di Jogja sama di Jakarta. Nah, 2 individu ini tuh punya penghasilan yang sama. Nah, apakah pajak yang dikenakan pada 2 individu ini tuh juga besarnya sama Bu? Soalnya kalau biaya hidup di Jakarta sama di Jogja itu kan berbeda ya Bu. Kalau misalkan pajaknya yang dikenakan juga sama besar itu apakah bisa digolongkan tidak adil Bu? Terima kasih. Oke, thank you. Jadi ada 2 individu bekerja di Jogja sama Jakarta. Nah, biaya hidup di Jakarta itu lebih besar. Nah, apakah kalau tax rate yang dikenakan di keduanya itu sama? Is it fair? Menurut saya ya it's not fair ya kalau misalnya tax rate-nya dibagi rata seperti itu. Karena apa? Karena UMR, upah minimum regional, itu juga beda antara Jogja sama Jakarta. Jadi menurut saya juga tidak fair kalau tax rate-nya itu sama. Jadi yang terjadi adalah sebetulnya tax rate-nya itu beda. Kalau kita ngomongin payroll tax ya, nanti payroll tax-nya itu beda. Jadi tergantung dari dari UMR-nya atau dari total income dari individu itu sendiri. Jadi menurut saya kalau sama itu jadi dia sedikit menyalahi konsep dari equity tadi. Begitu, Aziza. Baik Bu, terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan? Silahkan Yumna. Ya, terima kasih Bu. Ini sebenarnya konsep teks yang mau saya tanyain agak di luar konteks. Jadi tuh dulu di beberapa tahun lalu saya sempat dengar Indonesia tuh ngadain teks amnesti gitu. Nah sampai sekarang tuh saya masih bingung teks amnesti itu apa, karena setahu saya tuh waktu itu malah orang yang dapat teks amnesti yang konteksnya pengampunan itu malah kayak diundang ke acaranya gitu, kayak dijamu gitu. Nah sebenarnya teks amnesti itu apa gitu. Terima kasih. Oke. Thank you for your question. Nah, ini saya sambil googling sedikit ya. I'm not sure if I can explain without googling first. Jadi let me Google first. Oke. Nah, ini ada si tax amnesty. Oke. Oh ya, ini aja. Ini ada. Nah, ini saya bukain dari websitenya DJP ya. Jadi apa yang dimaksud dengan pengampunan pajak atau amnesti pajak? Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak. Nah, jadi di sini misalnya ada individu atau institusi gitu ya, yang dia ini tidak membayar pajak dengan benar atau mungkin tidak melaporkan pajaknya. Jadi di Indonesia sekarang sih sistemnya udah lebih baik ya. Tapi kalau dulu karena petugas dari Dirjen Perpajakan itu sebetulnya terbatas dan mungkin zaman dulu teknologinya belum sebaik sekarang. Jadi yang namanya pelaporan SPT di warga Indonesia yang jumlahnya sudah ratusan juta ini, itu kadang-kadang kalau kita tidak melaporkan SPT atau tidak melakukan pelaporan pajak, itu kemungkinan ketangkepnya itu kecil. Ya, kalau nggak salah zaman dulu itu kemungkinan ketangkep kalau nggak menyerahkan SPT itu kurang dari 5% or something. So the chance is very small Anda akan ketangkep kalau nggak lapor pajak. Nah, tapi sekarang itu sudah tidak seperti itu. Karena sekarang kalau misalnya Anda nggak lapor SPT, bahkan kalau sebetulnya Anda punya penghasilan yang tidak kena pajak, jadi kalau Anda punya NPWP, nomor wajib pajak ya, itu meskipun penghasilan Anda jauh di bawah penghasilan kena pajak, jadi pajak yang Anda bayar itu 0, Anda tetap harus lapor. Kalau misalnya nggak lapor, Anda akan ditegur. Dan kalau ditegur itu sebetulnya ada sanksinya ya. Biasanya Anda akan dapat surat peringatan, suruh lapor dalam 30 hari, kalau enggak kena sanksi. Nah, sekarang sistemnya sudah jauh lebih baik, jadi zaman sekarang akan ketahuan kalau nggak lapor SPT. Nah, jadi sekarang individu-individu yang tadinya tidak lapor pajak di masa-masa sebelumnya itu mereka itu punya pajak terutang. Artinya adalah pajak yang harusnya dulu mereka bayar tapi belum mereka bayar. Nah, tapi karena kalau misalnya kita kasih penalti ke orang yang punya pajak terutang, itu dikhawatirkan bisa mendiscourage mereka
untuk membayar pajak dengan baik ke depannya, nah maka di sini ada yang namanya amnesti pajak. Jadi di amnesti pajak itu pajak yang terutang tadi itu akan dihapus. Jadi oke lah kamu nggak usah bayar pajak terutang. Tapi sebagai gantinya, Anda nggak harus bayar pajak terutang, tapi sebagai gantinya Anda harus mengungkap semua harta dan kekayaan yang Anda miliki. Oke, jadi Anda harus mengungkap semua harta dan kekayaan yang Anda miliki dan Anda harus membayar uang tebusan, gitu ya. Nah, jadi apa pentingnya sih Bu mengungkap harta yang dimiliki oleh seseorang? Oh, itu penting banget karena kalau kita mau narik pajak terhadap sesuatu, itu kan kita harus tahu nilai dari sesuatu yang mau kita tarik pajak. Misalnya kita harus tahu pasti income seseorang itu berapa untuk bisa menentukan tax rate PPh-nya berapa. Atau kita mau narik pajak PBB. Nah, kita harus tahu rumahnya itu nilainya berapa. Nah, tapi pada kenyataannya itu banyak orang yang sangat wealthy, yang punya banyak kekayaan itu menyembunyikan semua itu. Jadi kalau disembunyikan kan nggak bisa dihitung nih, nggak bisa diaudit kira-kira nanti kena pajak berapa. Nah, amnesti pajak itu seperti itu. Oke, kamu nggak usah bayar pajak terutang, tapi kasih tahu saya semua kekayaan kamu itu berapa. Jadi ke depannya Dirjen Perpajakan bisa memajaki kekayaannya itu. Nah, itu adalah tindakan yang diambil yang disebut sebagai amnesti pajak. Oke, does that help you? Iya, Bu, udah. Terima kasih. Oke. Ya, sama-sama. Berikutnya Syauki, silahkan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya Bu terkait dengan perpajakan di Indonesia Bu. Belum lama ini kan ada RUU HPP ya Bu tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah itu kan ada beberapa klasifikasi tambahan, substansinya juga ada tambahan juga. Nah ini apakah ini keputusan yang efektif Bu untuk yang diasumsikan oleh masyarakat kan untuk menutup utang negara yang semakin banyak. Nah ini apakah salah satu langkah yang efektif untuk mengatasi defisit anggaran dari Indonesia atau justru ini akan memperburuk, Bu? Terima kasih. Oke, RUU HPP ya, sebentar ya, saya buka dulu artikel tentang RUU HPP. Jadi kemarin kita memang menyepakati rancangan RUU harmonisasi peraturan perpajakan. Dengan pengesahan ini lapisan penghasilan orang pribadi dikenai tarif PPh terendah 5%, dinaikkan menjadi 60 juta dari sebelumnya 50 juta. Oke. Sedangkan penghasilan tidak kena pajaknya tetap. Kenaikan ini memberikan manfaat yang berpenghasilan rendah untuk membayar pajak. Oke. Nah ini saya lihat dari sisi peraturannya aja ya. Jadi saya tidak masuk ke debat politik dan segala macam. Nah jadi RUU HPP ini peraturan yang berubah itu sebetulnya adalah bracket pajaknya. Nah jadi di sini PPh terendah itu adalah 5%. Jadi kalau Anda pas SMA pernah belajar cara menghitung pajak penghasilan, itu kan ada bracketnya nih, ada 5%, ada 10%, ada 20%. 50% itu dikalikan berapa bagian dari income dan segala macam. Nah, yang berubah dengan adanya RUU HPP ini adalah di bracket terendah yaitu 5%, itu yang dikenakan pajak itu adalah sekarang yang penghasilan setahunnya itu 60 juta. Sebelum ada RUU HPP, itu penghasilan kena pajak yang terendah itu adalah 50 juta. Sekarang penghasilan terendah yang kena pajak adalah 60 juta. Nah, apa akibatnya? Nah, akibatnya nanti orang dengan penghasilan yang lebih rendah dari 60 juta ini jadi tidak terkena pajak. Oke. Nah, kalau secara ekonomi ya ini berarti digunakan untuk bukan digunakan untuk, tapi akibat dari adanya peraturan ini adalah orang dengan penghasilan yang lebih rendah itu jadi tidak kena pajak. Nah, saya bisa mengerti bahwa mungkin undang-undang ini itu disusun untuk memenuhi prinsip equity tadi. Jadi sekarang instead of orang yang penghasilannya rendah itu kena pajak 5%, kita nggak kenakan mereka pajak. Jadi mereka punya their whole income to spend on anything they want instead of pajak. Sekarang yang terkena pajak adalah yang 60%. Nah, is it good for the economy? Well, berdasarkan prinsip equity, tujuannya adalah ini supaya pajaknya lebih fair. Oke?
That's the theory. Tapi is it more efficient? Nah, I'm not sure. Karena saya nggak tahu apakah nanti dengan perhitungan yang seperti ini itu akan lebih ribet atau enggak. Itu satu, saya nggak tahu administratif burden-nya. Tapi kalau dari sisi dead weight loss, nah ini dead weight loss itu akan terjadi. Dead weight loss akan terjadi di orang yang penghasilannya sekarang 60 juta ke atas. Tapi orang yang penghasilannya 60 juta ke bawah itu tidak mengalami dead weight loss. Nah, jadi nanti tinggal dibandingkan aja lebih banyak mana orang yang berpenghasilan 60 juta ke atas atau yang 60 juta ke bawah. Karena nanti yang dead weight loss-nya itu hanya yang dari 60 juta ke atas, nggak yang dari 60 juta ke bawah. Begitu. Nah, tapi saya bisa mengerti bahwa tujuan dari aturan ini itu adalah untuk memenuhi prinsip equity tadi. So, theoretically it should be more fair than before. Gitu, Xiaoqi. Terima kasih banyak, Bu. Ya, Afifah, silakan. Ya, terima kasih, Bu. Apakah suara saya terdengar? Yap, terdengar. Ya, saya mau bertanya pendapat pribadi Bu aja ya mungkin sedikit. Jadi kan tadi ada disebutkan kalau dalam menentukan sistem perpajakan itu policy maker harus memperhatikan apakah mereka mau berfokus pada tax efisiensinya atau tax equity-nya. Kalau menurut Ibu, apakah lebih bagus pemerintah itu berfokus pada efisiensinya atau equity-nya ya, Bu? Terima kasih. Oke, nah ini karena pendapat pribadi ya. Kalau menurut saya efisiensi atau equity di konteks negara kita ya, itu menurut saya sih equity agak sedikit lebih penting daripada efisiensi. Ya meskipun efisiensi nggak boleh dikesampingkan secara keseluruhan ya, tapi menurut saya equity itu harus lebih dikedepankan. Nah, karena apa? Karena kalau kita melihat tadi di slide ini kita sempat melihat di Prancis ya kalau nggak salah, sebentar saya pindah dulu slide-nya. Di Eropa seperti di Prancis dan juga di Jerman itu tax itu cukup tinggi, di Swedia juga. Jadi kalau Anda lihat tadi di Amerika tax itu kan paling tinggi 30%. Nah, kalau di negara-negara Eropa seperti Prancis dan juga Jerman, Kanada juga maybe ya, I'm not sure kalau Kanada. Tapi saya tahu Jerman sama Prancis itu pajak itu tinggi banget, bisa hampir 40%. Dan pajaknya itu progresif, jadi semakin banyak uang yang Anda hasilkan, pajaknya itu semakin tinggi. Nah, namun demikian dengan sistem perpajakan yang progresif, seperti ini sebetulnya di Eropa itu sebagian besar sistem perpajakannya itu dia mengedepankan equity. Jadi nanti yang terjadi adalah seperti di Swedia yang namanya wealthy people, like tadi saya juga menemukan slide yang menarik, kita menemukan bahwa di US itu mana ya tadi, sebentar ya, wait a minute, where is it? Di US itu tadi 1% tertinggi dari populasi itu mereka punya penghasilan $1 billion kan, sedangkan yang terendah itu ini dia, mereka cuma punya 11.000. Nah, itu karena tax di US itu dia meskipun juga progresif, tapi dia mengedepankan efisiensi. Nah, kalau menurut saya equity itu harus diutamakan. Kenapa? Karena kayak di Jerman misalnya, tidak ada orang yang kayaknya tuh tajir melintir gitu ya. Like everyone is kind of in the same, maybe 1 to 5% is are rich, but they are not extremely rich. Nah, menurut saya sistem perpajakan yang bisa membangun masyarakat yang seperti itu, jadi penyediaan public goods-nya bagus dan gap ekonomi antar masyarakatnya juga tidak terlalu ekstrim. Menurut saya itu adalah sistem perpajakan yang lebih baik. Jadi bagi saya equity sama efisiensi ya kita harus mengedepankan equity walaupun tidak melupakan efisiensi. Oke. Nah, itu dari saya. Semoga memuaskan. Baik, Bu. Kemudian, maaf Bu, satu lagi. Boleh. Kalau kita mungkin pemerintah mengedepankan equity ketika menetapkan sistem pajak itu nanti bisa juga berpengaruh sama Bu, pemerataan distribusi pendapatan di masyarakat. Betul.
Jadi itu kuncinya, pemerataan distribusi pendapatan di masyarakat. Nah, tentu saja orang yang berada di kayak top 1%, top 5% itu tentu mereka yang akan paling terbebani karena mereka akan mendapatkan pajak yang paling tinggi di antara yang lainnya. Mereka mungkin tidak akan setuju, tapi if you ask me, I think society where everyone have well distributed income is better than the one with really high economic gap between people. Seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, Gia Cinta. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau tanya, tadi kan mostly negara-negara yang di Eropa, yang negara-negara maju, kebanyakan itu pajaknya itu tinggi-tinggi ya, Bu. Jadi, apakah suatu persentase pajak itu mempengaruhi kemajuan suatu negara gitu? Karena di Indonesia dengan pajak yang rendah, negaranya itu masih berkembang. Sementara kita tahu pajak itu sebagai salah satu pemasukan negara. Jadi apakah dia berpengaruh tentang kemajuan suatu negara? Lalu pertanyaan kedua saya mungkin agak leneh ya, Bu. Kan tadi ada pajak untuk untuk orang menikah di US itu jadi digabung. Jadi itulah salah satu mengapa kalau di US itu kalau mau nikah itu mikir-mikir ulang apakah itu bisa diterapkan di Indonesia untuk mencegah orang punya banyak anak selain kayak program KB gitu. Jadi gimana ya, Bu? Oke, very interesting. Thank you, Gia Cinta. Pertanyaan yang pertama dulu ya. Tadi kamu bertanya apakah tax rate yang tinggi itu dia mempengaruhi development dari sebuah negara. Nah, menurut saya ya, belum di backing sama scientific research, tapi menurut saya yang membuat Eropa doing much better than Indonesia, for example, itu bukan karena tax rate-nya tinggi per se, tapi karena pemerintahnya itu melakukan public spending itu dengan baik. Jadi mereka punya tax revenue dan mereka spend itu dengan baik. Jadi kayak mereka akan spend di education. Jadi kalau Anda kuliah di Jerman, nanti misalnya Anda mau S2 di Jerman ya, itu free by the way, if you know that. Itu karena dibiayai dari tax revenue. Terus healthcare itu juga free. Mereka punya highway yang bagus, mereka punya transportasi yang bagus, dan mereka punya public facility yang bagus, kayak misalnya tempat buat nunggu bus itu bagus, terus busnya juga selalu tepat waktu dan sebagainya. Nah, menurut saya itu terjadi bukan karena tax rate yang tinggi per se, tapi karena public spending yang dilakukan itu dilakukan dengan baik. Nah, kalau di Indonesia gimana, Bu? Apakah kita perlu tax rate yang lebih tinggi supaya kita punya public goods yang lebih baik? Nah, menurut saya sih sebelum kita ingin mengevaluate tax rate kita, sepertinya kita mengevaluasi dulu bagaimana government itu melakukan public spending. Apakah project yang dilakukan oleh government itu sudah efisien atau sudah dilakukan secara cost efektif apa belum. Jadi sebelum ke tax rate kita evaluasi government project dulu. Nah, itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, soal marriage tax. Kalau di US, karena ada marriage tax, orang jadi mikir-mikir sebelum nikah, apakah saya mau nikah apa enggak nih, tergantung dari tax liability. Nah, bisa nggak sih itu menjadi salah satu alternatif di Indonesia, salah satu alternatif aturan di Indonesia untuk mendiscourage people untuk memiliki keturunan yang banyak? Well, I think it's really interesting. Gimana ya? Personally, ini lagi-lagi personally ya. Menurut saya, karena adanya tax rate, itu orang jadi berpikir panjang untuk menikah. Kalau misalnya itu ada di Indonesia, menurut saya sih, why not? Kalau misalnya kita punya tax rate, orang jadi tidak mudah memutuskan untuk dalam tanda kutip ya, tidak mudah memutuskan untuk menikah. Mereka akan berpikir panjang. Mereka akan berpikir panjang dalam artian, oke, 10 tahun dari sekarang, potentially income saya itu akan berapa? Dan apakah income saya dengan pasangan saya segini, itu nanti kita bisa bayar pajaknya atau enggak? Nah, menurut saya dari sisi itu sudah cukup membuat orang jadi
sebelum menikah tuh mikir dulu gitu loh yang panjang, bukan hanya sekedar karena I love you, you love me, let's get married. That's not that gitu loh. With text marriage, I think it should be great on that part. Tapi apakah it will discourage people to have children? Maybe, maybe not. Tapi definitely it will make people think more carefully before they have children. Karena di US juga sama seperti adanya marriage tax, when you have children itu nanti juga itu akan mempengaruhi tax liability. Jadi kalau Anda punya anak, setahu saya di US itu anak pertama, anak kedua, ketiga juga kalau nggak salah itu akan ada deductible-nya. Jadi dengan Anda punya anak pertama, kedua, ketiga itu nanti tax rate-nya akan lebih rendah. Tapi begitu Anda punya anak keempat, kelima dan seterusnya nanti tidak ada lagi deductible. Nah itu juga membuat orang jadi planning ya, jadi berpikir untuk oh ya udah berarti kalau saya punya anak 2 aja misalnya atau 3 aja, nggak 4, 5 atau dan seterusnya. Jadi I think it's an interesting idea. Cuman saya rasa kalau diberlakukan di Indonesia, it's going to be kontroversial ya, because as you know, we have people with very different backgrounds. Jadi even though it sounds good in theory, mungkin aplikasinya akan sedikit problematik. Oke, thank you by the way, Gia Cinta. Terima kasih Bu. Oke, Beatrice silahkan. Selamat pagi Bu. Terima kasih. Pagi. Saya mau bertanya Bu tentang yang tadi teori pajak surplus dan defisit. Sebenarnya dihubungkan lagi ke utang negara Bu. Yang beberapa waktu yang lalu saya sempat baca Amerika Serikat itu negara dengan utang yang tertinggi, yang berkali-kali lipat dibandingkan Indonesia. Sedangkan pajak ini kan digunakan, kalau misalnya pajak surplus ini kan digunakan untuk membayar utang ya Bu. Dan Amerika Serikat itu kan pendapatan per kapita masyarakatnya kan tinggi, otomatis rasio uang yang didapatkan dari pajak juga tinggi. Tapi kenapa utangnya malah tinggi banget ya Bu? Oke. Thank you. Jadi kalau tax revenue-nya US tinggi, kenapa mereka tetap masih punya utang yang tinggi? Kenapa mereka nggak menggunakan tax revenue yang tinggi tadi untuk membayar utangnya misalnya? Nah, kalau utang negara itu agak sedikit kompleks ya. Jadi kalau jawaban singkatnya sih kenapa US dengan penghasilan tax revenue yang tinggi mereka nggak bayar utang? Nah, jawabannya sih bisa jadi satu, karena utangnya belum jatuh tempo. Nah, jadi karena utangnya belum jatuh tempo, jadi mereka belum bayar utangnya, ya. Tapi mereka tetap nyicil bunga. Nah, yang kedua adalah mereka merasa bahwa oh saya masih bisa nyicil bunga kok dalam waktu sampai nanti utangnya jatuh tempo. That's why mereka tidak memprioritaskan untuk melunasi utangnya terlebih dahulu. Nah, alasan yang ketiga adalah soal prioritas aja. Jadi US mungkin punya prioritas lain selain utang di saat ini. Misalnya ya ini mereka punya prioritas, saya mau prioritaskan national defense instead of bayar utang. Nah, tapi dalam memprioritaskan itu tentu mereka sudah memproject, jadi sudah mengira-ngira bahwa oke, misalnya utangnya jatuh tempo dalam 5 tahun, mereka sudah bisa memproject bahwa in 5 years nanti saya akan bisa kok melunasi utangnya. Nah, itu secara teori. Nah, tapi bukankah kalau utang itu semakin tinggi sebetulnya bisa merugikan negara seperti yang terjadi di Yunani? Nah, itu betul. Jadi kalau misalnya belum membayar utang itu karena pertimbangan yang tadi saya sebutkan, itu kan pertimbangan yang positif ya US will be fine. Tapi kalau misalnya tidak membayar utang itu karena memang tidak bisa bayar dan malah utang lagi ya what happened to Greece might happen to in the US misalnya, itu yang terjadi. Nah, jadi memang kita harus lihat dulu lebih dalam kenapa US belum bayar utangnya. Are they in trouble or are they already projecting bahwa mereka bisa bayar nanti di kemudian hari. Nah, dari yang kita lihat, because in the meantime US sepertinya baik-baik aja, jadi most likely they already projecting bahwa nanti eventually mereka bisa bayar utangnya. Sekarang mereka punya prioritas yang lain terlebih dahulu. Oke, jadi gitu, Beatrice. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi?
Nah, oke. Kalau nggak ada lagi, ini saya mau menyampaikan hal yang menarik. Nah, jadi tadi kan kita tahu bahwa penghasilan seseorang itu mereka akan kena pajak, income seseorang itu akan kena pajak. Nah, tapi kita juga tahu bahwa banyak orang yang mereka itu bisa berkelit dari pajak. Mereka bisa menyembunyikan kekayaannya atau hartanya dari pajak. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Nah, itu karena kalau kita lihat tadi, ini versi sederhananya ya, versi realnya ini lebih ribet. Tapi tadi versi sederhananya kita lihat bahwa komponen yang bisa kena pajak itu adalah income. Nah, kadang-kadang ada orang yang dia itu misalnya instead of jadi misalnya dia CEO sebuah perusahaan yang sangat besar. Jadi karena dia CEO dari sebuah perusahaan, maka dia bisa menentukan sendiri saya mau income-nya itu berapa. Jadi bisa aja dia menentukan income-nya berapa, dia tulis di slip gaji, oh income saya cuma sekian kok. Misalnya sebagai CEO dia cuma punya dapat income 10 juta. Nah nanti yang kena pajak kan yang 10 juta. Tapi dia CEO perusahaan loh, it means that he's very rich. Nah yang terjadi apa? Yang terjadi adalah dia menyembunyikan kekayaannya dengan cara apa? Dengan cara dia mendapatkan bonus atau hadiah. Jadi dibikin perusahaannya ini memberikan bonus kepada dia. Nah, kalau bonus ini, this is konteks US ya. Setahu saya kalau bonus ini dia tidak bisa dikenakan pajak. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua bisa aja instead of memasukkan itu ke dalam income, dia memasukkan itu ke dalam stok. Jadi dia dalam bentuk saham. Jadi balas jasanya dia sebagai CEO itu instead of sebagai income itu sebagai stok, jadi sebagai saham. Nah, saham itu sebetulnya bisa dikenai pajak jika dan hanya jika Anda mendapatkan capital gain dari saham. Jadi sahamnya Anda jual dengan harga yang lebih mahal, lalu Anda dapat capital gain. Nah, itu Anda bisa terkena pajak. Nah, jadi itu tadi cara orang itu kadang-kadang mengakali pajak itu dengan seperti itu. Nah, yang kedua, ini saya kebetulan tahu ini pernah terjadi di Indonesia ya. Nah, yang terjadi adalah kadang-kadang income yang kena pajak itu adalah yang tercatat. Kalau tercatat itu kan biasanya disimpannya di lembaga keuangan kan, di bank. Nah, tapi untuk menghindari pajak itu ada juga orang-orang yang instead of menaruh uang mereka di bank atau menaruh income mereka di bank, itu mereka simpan dalam cash. Mereka simpan dalam cash, taruh di koper, simpan di rumah. Nah, ini sulit sekali untuk diaudit dan terkena pajak. Nah, itu yang ketiga. Nah, lalu yang terakhir, ini dalam skala yang lebih besar ya, Anda mungkin pernah dengar yang namanya tax havens. Nah, tax havens ini adalah ketika orang-orang dengan kekayaan yang begitu tinggi itu instead of menyimpan uangnya di negara mereka masing-masing, mereka simpan di negara-negara yang disebut sebagai tax havens. Negara-negara yang tax havens ini mereka tidak menarik pajak dari uang atau investment dalam tanda kutip yang mampir di negara mereka. Nah, negara-negara tax havens ini biasanya negara-negara kecil ya. Nanti Anda bisa googling sendiri, kasusnya juga udah banyak dibahas. Oke, nah itu beberapa beberapa perilaku yang dilakukan orang-orang untuk menghindari pajak. Oke. Well, how do we overcome all of this problem? Yeah, in the meantime, we do not really have a good answer to this unless to just rely on the authority atau rely on the public auditor, gitu ya. Semoga aja sih ke depannya ada jawaban yang lebih baik. Oke. Nah, sekarang sudah jam 9.06. Mungkin kalau masih ada pertanyaan, boleh. Ada satu dari Ratis, silahkan. Iya Bu, maaf Bu, saya nanya lagi. Boleh, nggak apa-apa. Saya penasaran aja sih Bu, kan kalau di Eropa itu alokasi pajaknya tuh bagus ya Bu. Ada kemungkinan karena mereka itu zero corruption gitu. Tapi kalau di negara kita tuh salah satu problematik yang terbesar tuh kan KKN ya Bu ya, atau apalagi kayak di sumber-sumber potensial kayak pajak gitu. Nah, kalau dari segi ekonomisnya, emang analisisnya apakah korupsi itu juga mempengaruhi gitu Bu, istilahnya penghitungan
atau pengambilan kebijakan secara makro di negara-negara maju kayak Eropa gitu? Atau ada fakta lain gitu di balik itu semua? Terima kasih, Bu. Oke, very good question ya. Jadi betul bahwa salah satu permasalahan terbesar itu adalah corruption di sini. Nah, gimana sih apakah korupsi itu mempengaruhi kebijakan publik atau mungkin pengambilan keputusan tentang pajak dan segala macam? Ya, of course ya, karena adanya corruption itu bisa jadi public spending yang dilakukan government itu jadi tidak cost efektif. Kalau nggak cost efektif, nanti yang rugi siapa? Yang rugi ya masyarakat sendiri karena public goods tidak disediakan dengan baik, terus nanti cepat rusak dan segala macam, nanti pengadaan public goods lagi, tapi juga nggak cost efektif lagi, dan seterusnya. Ini akan merugikan in the long term. Jadi corruption is a big problem. Nah, dari segi ekonomi, gimana caranya kita bisa overcome the problem of corruption. Nah, kalau dari segi ekonomi, itu salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menghitung social cost dari corruption. Nah, jadi corruption itu dia punya dia punya eksternalitas negatif karena dia merugikan publik. Nah, jadi kalau kita bisa mengetahui social cost dari corruption, nah itu kita bisa argue kepada pemerintah misalnya atau penegak hukum misalnya bahwa, hey, ini loh corruption itu merugikan negara kita sekian banyaknya. So that's why kita harus menindak secara lebih tegas. Itu satu. Nah, terus yang kedua, dari sisi ekonomi kita juga bisa menganalisis kayak sebetulnya transmisinya itu korupsi itu seperti apa sih, apa yang menjadi determine faktor dari corruption kayak apanya. Nah, itu kita bisa lihat juga misalnya dari segi peraturannya, sebetulnya peraturan negara kita ini itu dia mendiscourage atau mengencourage corruption sih peraturan hukumnya. Jadi kalau Anda tahu Pak Rimawan itu beliau pernah membuat penelitian tentang kedua topik ini, nanti saya share ya papernya beliau biar Anda bisa baca sendiri. Yang pertama, Pak Rim ini pernah membuat penelitian tentang social cost of corruption. Yang kedua, beliau ini pernah melakukan analisa mengenai hukum korupsi. Jadi apparently hukum di Indonesia itu instead of it discourage corruption, it encourage corruption. Kenapa? Karena hukum yang berlaku di Indonesia itu regardless Anda mau korupsi seberapa banyak, itu hukuman yang akan Anda terima sama. Jadi Anda rugi kalau misalnya Anda melakukan korupsi tapi cuma sedikit. Atau hukuman yang diterima itu sama. Jadi korupsilah yang banyak sekalian. Nah, jadi itu yang terjadi. Nah, jadi saya bisa bilang bahwa paling tidak ada dua hal itu yang terjadi di Indonesia. That's why we have the problem of corruption. Nah, dari segi ekonomi, itu yang bisa kita lakukan. Kita hanya bisa melakukan analisa ini dan mengencourage authority untuk ditindak lebih, untuk menindak corruption atau koruptors dengan lebih harus lagi dari sebelumnya. Nah, tapi betul bahwa corruption itu akan sangat mempengaruhi well-being, public spending dari sebuah negara. So that's it. What I can tell you. I will share the paper later. Thank you. Ya, Bu. Terima kasih banyak. Oke, udah jam 9.11 nih. Mungkin kita akhiri dulu ya, karena saya ada kelas lagi habis ini. Tadi saya mau share beberapa paper sama video ya sama Anda, nanti saya update di Seamaster. Jadi, ini saya stop share dulu. Nah, jadi itu saja dari saya minggu ini ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat siang, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu.